Anda kembali di program Rakyat Memilih. Kita langsung tanyakan ke Pak Idham Holik, Komisioner KPU RI, terkait tadi Pak, Sirekap. Ini kan bisa saja ya petugas KPPS ini kemudian dijadikan pintu masuk oleh peretas ke dalam sistem. Nah, ini bagaimana antisipasi keamanan dari KPU? Berkaitan dengan edukasi cyber security atau keamanan siber pada saat penggunaan Sirekap, KPU telah sampaikan kepada rekan-rekan KPPS dan kami sadari apa yang dikhawatirkan oleh para pengamat itu memang juga menjadi kekhawatiran kami karena kerja ini adalah kerja kolosal yang dimana di dalam negeri pada hari pemungutan suara nanti 14 Februari 2024 itu akan ada 820.161 TPS. Artinya ada 820.161 akun Sirekap yang akan digunakan oleh KPPS di dalam negeri. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kami dan kami sudah selalu ingatkan jangan sampai handphone yang digunakan itu mengandung virus yang jahat yang dimana dia bisa meretas Sirekap lewat handphone ya. Karena handphonenya sudah terinfiltrasi oleh virus. Hal tersebut sudah kami sampaikan beberapa kali kepada rekan-rekan KPPS. Mudah-mudahan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, tetapi memang menjadi penting bagi kita untuk memastikan handphone dari KPPS ini betul-betul steril ya. Tapi kami yakin proses pengunggahan data dari formulir C hasil yang dalam bentuk plano ke dalam aplikasi Sirekap ini akan berjalan lancar. Karena kami telah memberikan bimbingan teknis kepada KPPS. Artinya ini KPPS sudah bisa dipastikan ya, mereka bisa mengoperasikan Sirekap ya, jangan sampai nanti kebingungan Pak Idham. Kami sudah lakukan bimbingan teknis, kami juga sudah 2 kali mengadakan simulasi penggunaan Sirekap oleh rekan-rekan KPPS dan hari ini akun Sirekap dari 820.161 TPS itu sudah mendekati angka 100% ya aktivasi akun Sirekapnya. Baik. Dan selain tadi kami juga sudah memberikan edukasi atau memberikan literasi berkaitan dengan cyber security kepada KPPS, kami juga memaksimalkan upaya pencegahan ataupun proteksi jangan sampai ada serangan siber kepada aplikasi Sirekap lewat pemantauan gugus tugas keamanan siber. Ya, yang saat ini terus bekerja ya. Dan memang kalau kita bicara dalam tataran yang sangat umum, tidak ada satupun aplikasi yang di dunia ini yang bebas dari potensi serangan dari para aksi peretasan. Ya, tapi tentunya kita semua ya kita optimis, kita jaga bersama-sama aplikasi ini karena aplikasi ini adalah representasi dari kebanggaan nasional bangsa kita karena di pemilu ini kita berupaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka memastikan tidak ada electoral fraud ataupun electoral manipulation. Teknologi ini juga sebagai mekanisme kontrol terhadap proses penghitungan suara di TPS. Baik, Pak Idham, ini baru saja saya dapat informasi ada kemungkinan informasinya server Sirekap ini tidak jadi dipakai KPU untuk pemilu 2024 ini karena beberapa kali uji coba katanya masih banyak terjadi kendala begitu. Saat ini jelang hari pemungutan suara banyak sekali disinformasi bahkan hoax dan salah satunya adalah yang tadi telah dikemukakan. Oleh karena itu kami minta kepada masyarakat agar memverifikasi informasi yang diterima, jangan mudah menerima ya kalau sekiranya informasinya ini memunculkan keraguan-keraguan ataupun ketidakpercayaan, konfirmasi ke kami. Jadi sekali lagi kami tegaskan kami sudah merencanakan Sirekap ini sudah sejak lama, insya Allah apa yang kami rencanakan ini tidak ada perubahan dalam artian kami matangkan betul. Baik, tapi tetap ya data manual ini yang menjadi patokan ya nanti untuk penghitungan suaranya ya Pak Idham ya? Benar sekali. Baik, Pak Idham, kalau soal crisis center gitu, ada nggak kira-kira di TPS mana tahu nih anggota KPPS mungkin kebingungan atau lupa mungkin kan karena mereka kan bekerja selama 5 tahun sekali begitu? Ya, crisis center itu adalah salah satu protap ya, protap dalam komunikasi yang dilakukan secara kolosal ya. Dan kami tentunya akan bertindak cepat, baik nanti akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi ataupun kami sendiri. Dan kami sudah perintahkan kepada KPU Kabupaten Kota, KIP Aceh agar aktif merespon hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu proses penggunaan Sirekap di lapangan nanti.
Baik, Pak Idam, ini saya mau balik lagi sedikit soal beban tugas KPPS. Kalau kita lihat 2019 kan banyak yang sakit bahkan meninggal dunia. Nah, evaluasi dari 2019, kemudian apa nih antisipasi dan mitigasi yang akan dilakukan pada pemilu tahun ini untuk menghindari kejadian serupa? KPU telah menerbitkan kebijakan yang sifatnya mitigatif untuk memastikan atau berupaya mencegah terulangnya peristiwa kecelakaan kerja. Dalam hal ini banyaknya anggota badan ad hoc yang wafat, yaitu sekitar 722 orang pada waktu itu kita mitigasi. Pertama, dari sisi pembatasan usia. Dahulu dalam rekrutmen calon anggota KPPS untuk pemilu serentak 2019 yang lalu tidak ada batasan usia. Tetapi sekarang kami mengatur batasan usia maksimal 55 tahun dan tidak sekedar batas usia maksimal tapi juga mengatur mengenai batas usia minimal yaitu 17 tahun, dan dalam proses rekrutmen kami minta kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPS agar memprioritaskan mereka yang berusia muda. Pertimbangannya pertama dari aspek imunitas tubuh, biasanya yang muda jauh lebih tough, lebih kuat, ya, lebih prima ketimbang yang usianya sudah lanjut usia. Ini secara umum ya gambaran berdasarkan pengamatan kesehatan. Yang kedua, kenapa kami prioritaskan yang lebih muda? Itu karena berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sirekap, dan pada umumnya generasi yang lebih muda, generasi Y, ya, itu memiliki literasi komputasi yang lebih baik karena mereka hampir keseharian menggunakan smartphone ataupun menggunakan teknologi internet. Baik Pak Idam, kita nanti akan lanjutkan ya Pak Idam perbincangan kita terkait persiapan dari pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari 24 jam lagi pemirsa. Tapi kami akan harus jeda terlebih dahulu, program Rakyat Memilih akan kembali untuk Anda.